Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jadi di video ini aku mau nge-review Emina, makeup dari Emina yang Squeeze Me Up. Jadi di series kali ini mereka ngeluarin 5 jenis produk kayak gini. Langsung aja ke produk yang pertama. Ini ada concealernya, Emina Liquid Concealer. Ini aku pilihnya yang shade light. Jadi sebenarnya mereka ini ada 3 shade, yang light, natural, sama yang caramel. Menurut aku yang cocok di aku light, tapi aku nggak tahu juga. Jadi packagingnya itu lucu banget karena dia dibuka di samping gitu loh. Jadi menurut aku ini lebih menggampangkan atau mempermudah kita untuk membukanya kayak gini daripada yang biasanya di atas gitu. Itu biasanya kayak agak susah gitu loh. Kalian tahu kan kalau misalnya ada box kayak box lip cream gitu terus dibuka dari atas, itu pasti susah banget bukanya. Nah dia tuh kayak gini. Ini tuh kayak ngingatin aku kayak cat lukis gitu loh. Jadi kayak packagingnya tuh lucu banget kayak gini nih. Jarang banget ada concealer yang packagingnya kayak gini. Terus aplikatornya kayak gini ya, kayak aplikator concealer biasa menurut aku. Rata-rata seperti ini ya. Dan kebetulan sekarang seperti yang kalian lihat ada merah-merah gitu di bagian jidat aku dan di bawah mata aku juga. Nah kayak gini hasilnya. Kalau menurut aku dia coveragenya itu kayak light gitu, soalnya garis-garis merah gitu yang kayak urat-urat gitu di wajahku masih sedikit lumayan kelihatan. Tapi yang bagian merah di jidat aku seperti yang kalian lihat, dia memang agak ngenutup gitu. Cuma kalau misalnya aku lihat di cermin, dia masih ada sedikit banget kelihatan kemerah-merahannya. Jadi menurut aku ini coveragenya light. Dan kalau di bagian sini kalian bisa lihat itu masih terlihat jelas banget bekas jerawat aku yang warna hitam. Dan sekali lagi aku mau coba timpa, siapa tahu nanti coveragenya itu bisa lebih tinggi lagi. Nah ini setelah aku udah tambah 1 layer lagi, kalian bisa lihat di bekas jerawat aku memang gak tertutup sempurna gitu, tapi dia memang agak sedikit bertambah gitu coveragenya. Dan di bagian sini itu dia udah gak kelihatan lagi bagian yang merah-merahnya, cuma di bagian bekas jerawat aku yang lainnya masih kelihatan sedikit aja. Jadi di sini mungkin coveragenya bisa ditambahin dari light to medium. Cuma dia yang kayak mediumnya tuh yang nggak yang terlalu gimana ya. Menurut aku masih hanya sedikit medium gitu loh. Kalian ngerti nggak sih? Jadi dari light itu hanya nambah sedikit gitu loh coveragenya. Semoga kalian paham ya maksud aku. Dan dia beneran nggak lengket gitu ya. Ini kayaknya hasilnya bakal matte gitu di kulit aku. Kebetulan kulit aku kering di bagian sininya, cuma di bagian T-zone memang agak sedikit berminyak. Nanti kita bakal lihat hasil akhirnya apakah dia bakal nge-crack atau enggak. Next ini ada Emina Brow Cara. Aku pilih shade yang Ashy. Pokoknya yang abu-abu gitulah. Jadi packagingnya sama-sama aja. Semua packagingnya sebenarnya sama aja kayak gini, dibuka di sebelah sini. Nah ini dia. Jadi mari kita buka. Oh my god. Jadi ini aplikatornya super kecil sih kalau menurut aku ya, karena aku udah punya sebelumnya Brow Cara. Dan biasanya aku juga pakai spoolie yang agak lebih gede gitu buat alis. Dan ini kalian bisa lihat ini sumpah kecil banget loh. Aku nggak tahu mungkin ini juga bagus di alis, sebenarnya harusnya yang sekecil ini. Dan langsung aja kita aplikasikan ke alis aku. Bentar, kita baca dulu ya. Di sini katanya gunakan dengan cara menyisir alis secara halus dan tidak ditekan agar memberikan hasil yang maksimal. Oke, baiklah. Oke. Nah, untuk sehari-hari aku biasanya sih pakai maskara bekas gitu. Aku punya yang Brow Cara tapi aku jarang banget pakai karena biasanya aku pakainya itu buat klien aku, kayak misalnya pengantin atau misalnya teman-teman yang lain yang kayak mau makeup di aku. Oke, itu promo. Langsung aja kita coba ke alis aku. Ini alis aku sebenarnya udah lumayan ada gitu alisnya. Oke, katanya jangan ditekan gitu guys. Oh ya, sebenarnya ini ada shade yang lain sih. Bentar aku cek ya. Ada yang woody, ashy, sama clear.
Cuma karena aku juga udah punya yang clear, jadi aku nggak beli yang clear lagi. Jadi aku beli yang warna abu-abu ini. Ini aku nggak terlalu neken, cuma menurut aku warna itu masih kayak nggak terlalu hitam gitu loh. Jadi aku bakal sedikit menekan agar warnanya lebih keluar gitu. Kalau menurut aku ini sih bagus banget ya. Jadi sebelumnya sebenarnya aku nggak pernah punya brow cara yang berwarna karena aku takut banget itu nggak cocok. Ini aku mau pakai di sebelah dulu. Jadi di bagian depan memang kayaknya nggak harus ditekan gitu. Nah, kira-kira hasil di alis aku tuh kayak gini guys. Nah, alis aku tuh udah kayak, dan alis aku itu udah ada gitu rambutnya. Nah, kira-kira hasil buat di alis aku seperti ini. Karena alis aku udah lumayan ada gitu rambutnya, jadi menurut aku kayak nggak ribet gitu ya. Benar bikin alis aku itu kayak kelihatan natural. Dan buat temen-temen yang kayak repot banget pakai pensil alis, karena itu kan kalian harus ngebingkai dulu, kayak pakai spulinya lagi buat disisir. Nah, kalau pakai ini tuh kayak simpel aja, tinggal di brush gitu, dan dia bikin efek alis kalian tuh kayak natural tok gitu aja alis kalian, jadi nggak kelihatan banget kalau misalnya kalian pakai produk alis. Kalau misalnya pakai pensil kayak pasti kelihatan banget kalian itu lagi pakai produk alis. Dan aku suka banget sih warna Ashy ini karena menurut aku dia kayak warna natural dari alis kita. Nah, buat teman-teman yang kayak alisnya super tebal, rambut alisnya kalian bisa pakai yang clear. Jadi dia nggak bakal bikin warna alis kalian tuh makin tebal banget. Next aku mau cobain Emina mascaranya. Ini benar-benar produk yang paling bikin aku penasaran karena katanya ini bagus banget. Sebelumnya sih sebenarnya aku belum move on gitu dari maskara L'Oreal. Siapa tahu ini dapat meluluhkan hatiku, apalagi harganya cukup terbilang murah untuk sebuah maskara ya. Dan dari packagingnya sendiri sebenarnya sama-sama aja ya. Kalian bisa lihat kayak gini, cuma bedanya itu di warnanya doang. Nah, dia kayak gini. Nah, di sini aku mau cobain di sebelah mata aku bakal kasih penjepit bulu mata, dan di sebelah laginya itu aku nggak pakai penjepit bulu mata sama sekali. Aku pingin ngelihat dia benar-benar dia ngefek nggak sih kalau misalnya kita nggak pakai si penjepit bulu mata ini. Jadi bentukannya tuh kayak gini. Ini kayak ini enggak sih, kayak aplikatornya Wardah gitu loh. Kalian tahu nggak sih? Sebenarnya aku udah lama sih nggak pakai Wardah, tapi ini tuh kayak ngingatin aku sama aplikator maskaranya Wardah. Jadi di sebelah sini, sebelah kanan aku bakal pakai penjepit bulu mata. Pakai penjepit bulu mata ini lagi-lagi jangan sampai kayak cepat banget udah dicopot, jadi harus ditunggu sekitar 5-10 detik gitu guys. Nah, kelihatan gak sih bedanya? Yang sebelah sini udah aku jepit pakai penjepit bulu mata, yang sebelah sini belum. Jadi langsung aja kita apply di bulu mata. Nah, kayak gini guys. Ternyata dia benar-benar bikin bulu mata aku jadi makin kayak lentik gitu. Kalian bisa lihat kan? Tapi ini udah aku jepit pakai penjepit bulu mata ya. Jadi kita nggak tahu nih kalau misalnya hasilnya di bulu mata aku yang belum aku kasih penjepit bulu mata itu kayak gimana hasilnya. Kalau menurut aku dia nggak terlalu mempertebal, tapi dia benar-benar bikin bulu mata itu kita itu kayak lentik gitu loh, kayak gimana sih? Pokoknya kayak yang kalian lihat ini lah. Wah, kayaknya aku suka sih ini. Untuk harganya yang segitu ini udah benar-benar lumayan bagus loh. Tuh, Masya Allah, bagus. Cantik banget ya.
Nah, aku mau cobain di bulu mata aku yang sebelah lagi yang belum aku jepit pakai bulu mata. Jepit pakai jepit pakai penjepit bulu mata. Penjepit bulu mata, guys. Shine bright like a diamond. Nah, ini dia perbedaannya. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih kalau menurut aku ya. Dia sama-sama lentik, cuma ini memang agak kelihatan lebih panjang gitu kalau misalnya kita pakai si penjepit bulu mata. Dan ini sebenarnya masih kelihatan lentik gitu ya. Di sini padahal aku belum pakai sama sekali si penjepit bulu mata. Jadi kalau menurut aku sih maskara ini benar-benar bagus banget, dan apalagi buat teman-teman yang pakai maskara itu cuma buat sehari-hari doang, ini cocok banget buat kalian. Apalagi dengan harga yang semurah itu, ini tuh udah lumayan bagus banget loh. Dia benar-benar bikin lentik bulu mata. Lanjut, ini lip produknya Emina. Ini aku beli lip creamnya yang shade Bake a Cookie. Ini lip matte. Waduh, aku buka dari depan. Ini sebenarnya nggak sengaja terbuka gitu dari depan, guys. Nah, bentukannya itu sama aja. Jadi sebenarnya ini sama, shade-nya itu ada 4 warna kalau nggak salah. Dan aku pilihnya yang shade nomor 2. Dan mari kita coba langsung. Bentar, aku mau baca dulu keterangan di packagingnya. Ini katanya lip cream dengan tekstur empuk seperti awan, memberikan hasil matte dan membuat bibirmu tetap lembab. Ini langsung aja kita pakai ke bibir aku. Bentar, sebelumnya aku mau hapus dulu lip balm di bibir aku biar kelihatan warna aslinya gitu ya. Jadi ini aku udah hapus warna lip balmnya, karena tadi lip balm aku tuh agak sedikit berwarna gitu tapi nggak banyak. Nah, ini aplikatornya tuh kayak gini. Nih, agak miring gitu. Aku suka sih kalau misalnya aplikatornya kayak gini, dia bakal, kalau nggak salah ya, dia bakal nutupin bibir kita gitu loh full. Kalau misalnya aplikatornya kayak gini. Terus ini tipis juga sih. Kalau misalnya aku lihat dari packaging, dia kayak agak warna pink gitu. Cuma kalau misalnya aku buka, dia kayak ada kayak orange bata gitu loh. Nah, kan dia kayak orange bata gitu, tapi di sini dia warna pink gitu. Kan bener yang aku bilang, kalau misalnya aplikatornya kayak gini tuh bagus banget tuh. Guys, sebenarnya aku ngerasa aneh banget kalau misalnya aku pakai lip cream kayak gini dan gak pakai eyeshadow sama sekali. Jadi aku bakal pakai eyeshadow sedikit aja. Bentar ya. Nah, ini udah agak jauh lebih mendingan daripada tadi. Jadi kayak agak lebih match gitu lipsticknya di makeup aku. Nah, kalau misalnya aku rasain di bibir aku, dia itu kayak apa ya, kayak lip tintnya dari apa sih ini, dari Peripera. Jadi kayak agak velvet gitu dan lembut dan nggak kering sama sekali. Tapi aku nggak tahu nih kalau misalnya dia bakal ngeset kayak sampai matte gitu, nggak nanti. Jadi sambil menunggu, aku masih mau pakai si lip creamnya ini ke pipi aku jadi blush gitu. Semoga bisa, karena ini menurut aku kayak warnanya itu terlalu tebal gitu nggak sih? Aku pakainya dikit-dikit aja, guys. Takut kebanyakan. Aduh, ini udah terlanjur banyak. Aku pakai. Oke, ini kayak agak banyak gitu ya, say. Ternyata ini bisa banget buat jadi blush on juga kayak gini. Jadi wajahku lebih fresh gitu kalau misalnya aku pakai blush on yang dari lip creamnya tadi, yang shade nomor 02. Ini menurut aku udah pas banget sih. Kayak biasanya aku pakai blush on yang warna-warna kayak gini, kayak gimana ya, kayak peach, bata, agak ada sedikit pinknya. Aku mau nambah sedikit di sini karena kayak agak kurang seimbang gitu. Dan ternyata dia nggak medok gitu loh pas di blend. Guys, seriusan aku suka banget sama hasilnya kalau misalnya kita udah tambahin si blush on dari lip creamnya. Dan satu lagi ada produknya itu, ini Emina Lip Glaze. Aku pilih shade nomor 2 juga.
Aduh, aku salah lagi nih, mau buka ke depan, ke atasnya, padahal sebenarnya bukanya samping, salah di kamera. Nah ini warnanya kayak agak pink gitu ya, pink tua gitu nggak sih? Terus tapi ada merahnya sedikit. Sebenarnya niatnya aku mau ombrein karena ekspektasi aku yang lip creamnya tadi itu warnanya agak pucat, ternyata enggak sama sekali. Jadi aku bakal tetap ombrein dan aku bakal pakai di bagian dalam bibir aku aja. Oke. Ternyata ini aku kayaknya harus nunjukin deh. Nih kalian bisa lihat ya, ini tuh sepigmented itu guys. Sumpah kalau ini sih menurut aku yang paling bagus ya, kayak paling juara gitu loh. Kalian gak sih kalau dari silo kayak nggak full, tapi sebenarnya ini benar-benar full gitu loh. Bagus banget, sumpah. Guys, sumpah ini ada wanginya juga lagi, kayak wangi permen karet gitu gak sih? Oh my god, sumpah ini aku suka banget sama si lip glassnya, kayak bikin bibir kita tuh kayak seger banget gitu gak sih? Oh my god, kayaknya aku bakal cobain shade-nya yang lain. Dan aku nggak ngeblend di full bibir biar kayak kelihatan seger gitu. Tapi beneran, kalau misalnya yang lip gloss ini kayaknya kalian benar-benar wajib banget punya kalau kalian suka yang namanya lip gloss, sumpah. Ini kayak terlalu bagus gitu. Oh iya, aku mau lihat hasil dari si apanya ini tadi ya, si concealernya. Kalau menurut aku dia masih fine-fine aja sih ya, tapi kayak agak sedikit kering di bawah, bagian bawah mata aku. Tapi nggak yang nge-crack, apalagi aku pakai 2 layer. Dia kayak kulit aku sih, kayak masih kayak kulit aku, cuma dia agak lebih kering aja kalau misalnya aku pakai si concealer ini. Dan yang lainnya itu masih fine-fine aja. Dan di bagian jidat aku juga masih aman banget, masih nggak kelihatan yang merah-merahnya. Dan kayaknya aku bakal ngurangin warna lip creamnya karena aku kayaknya lebih nyaman kalau misalnya agak lebih ditipisin gitu. BTW ini aku udah hapus pakai tisu, tapi dia kayak masih agak sedikit meninggalkan warna gitu loh di bibir aku. Aku nggak tahu ini karena memang nggak bisa hilang atau kayak gimana. Tapi kalau dibilang lip creamnya transfer apa enggak, dia masih transfer ya. Tadi aku udah cobain, cuma aku lupa videoinnya dan sekarang udah aku hapus. Tapi yang penting dia masih nyaman banget buat dipakai sehari-hari gitu di bibir kalian. Dia nggak bikin bibir kalian kering sama sekali. Soalnya ini lip creamnya aku udah tambahin sedikit lagi tadi si lip glossnya. Dan aku mau kasih kesimpulan tentang semua produksi Emina Squeeze Me Up ini. Sumpah ini backlightnya sering banget ketukar gitu. So, oh my god. Astaga. Nah, aku mau ngasih kesimpulan dari 5 produk ini, yang mana yang paling aku rekomendasikan dan yang sampai yang menurut aku biasa aja. Jadi yang pertama itu aku suka banget sama si lip glossnya ini. Sumpah aku suka banget sama hasilnya gitu. Selain hasilnya benar-benar super pigmented banget untuk sebuah lip gloss yang menurut aku itu produk lokal gitu. Sebenarnya produk lokal udah banyak banget yang bagus, tapi aku nggak nyangka yang Emina ini benar-benar sebagus itu guys. Dan kalau misalnya kita pakai di bibir, dia bikin bibir kita benar-benar fresh gitu. Jadi kayak mengkilapnya natural, dan ini itu tanpa glitter memang. Cuma justru menurut aku itu kalau misalnya tanpa glitter itu malah bikin bibir kita lebih natural gitu. Jadi kayak lebih sehat gitu. Kalau misalnya kalian pakai dalam jumlah sedikit atau banyak gitu, itu tetap cantik banget, tergantung dari konsep makeup kalian ya. Lanjut yang kedua, aku paling suka banget sama brow caranya. Sumpah ini kalian wajib banget punya, yang kayak malas banget buat ngebingkai alis kalian pakai pensil alis. Seperti yang kalian lihat, alis aku tuh kayak cuma diarsir doang sedikit, dan warnanya itu kayak nggak ngubah warna dari alis asli aku, kayak natural aja gitu, kayak belum pakai pensil alis apapun di alis aku. Dan buat temen-temen yang
alisnya tebal seperti yang aku bilang tadi, kalian bisa pakai yang shade yang warna clear, jadi itu sama sekali nggak berwarna dan nggak bakal bikin alis kalian makin kelihatan lebih kayak Shinchan gitu. Dan next yang ketiga, ini sebenarnya aku suka banget sama lip creamnya, cuma untuk seharga 50 ribuan aku kayak masih punya pilihan lain yang menurut aku lebih murah tapi kayak lebih bagus gitu. Jadi ini menurut aku kayak di tengah-tengah gitu, nggak buruk tapi kayak nggak wow gitu kalau menurut aku. Terus lanjut, ini maskaranya, ini kayak kalian lihat, ini benar-benar bikin bulu mata kita itu lentik banget. Itu untuk di bulu mata aku suka banget sih. Aku belum pakai di bawah, cuma pakai di atas, cuma itu benar-benar bikin kayak bulu mata kita tuh super lentik. Memang nggak bikin tebel, tapi dia bikin kayak bulu mata kita itu terkesan lentik gitu, cantik aja gitu. Tapi lagi-lagi sebenarnya dia nggak yang terlalu wow, tapi udah cukup bagus menurut aku sih untuk seharga maskara seperti itu ya. Next, menurut aku yang paling biasa banget itu yang si concealernya. Kalau concealernya menurut aku itu kayak warnanya itu menurut aku sih agak sedikit aneh ya, kayak terlalu kuning ke orange gitu. Jadi kayak di kulit aku kayak menurut aku kurang cocok. Terus dari segi coveragenya gitu juga nggak terlalu nutupin gitu, benar-benar harus ditimpa lagi. Dan menurut aku dia nggak se-ngeblend kayak yang dia klaim di iklannya. Jadi menurut aku ini kayak kalian bisa punya pilihan concealer yang lainnya. Dan banyak banget concealer yang menurut aku lebih murah tapi lebih bagus dari si Emina Squeeze Me ini. So ya, itu review dari aku. Ini benar-benar review jujur dari aku, dan ini pertama kali sekaligus first impression aku. Jadi aku belum pakai sama sekali si Emina ini. Ini tuh baru datang hari ini dan aku mau langsung review buat teman-teman semua yang mau beli si produk ini. Jadi kalian bisa nonton video aku sebelum kalian membelinya, dan setelah kalian nonton ini kalian bisa mikir-mikir mana yang kayak kalian harus beli. Kalian bisa nggak beli semuanya, pokoknya yang menurut kalian kayaknya ini deh yang aku butuhin, jadi kalian belinya yang itu aja. Dan sekian dulu video dari aku. Semoga kalian terbantu dengan informasi yang aku kasih di video ini, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.